Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Amy dan James serta bayi mereka yang bernama Sarah. Kemudian mereka disusul oleh dua orang teman yang bernama Lawrence dan juga Zack. Mereka berencana pergi merayakan ulang tahun Zack menggunakan kapal pesiar milik temannya yang bernama Daniel. Hey Lawrence, how? Your family? Wow. Yeah, there. You too. Thank you. And we're there, huh? Ketika mereka akan menaiki kapal, Amy tampak gugup karena fobia yang ia miliki. Amy fobia terhadap lautan dalam, apalagi seluas samudera. Hal ini disebabkan karena di saat masa kecilnya, ia bersama ayahnya sedang berenang di laut, tapi tiba-tiba saja ayahnya harus tenggelam hingga akhirnya meninggal dunia. Namun, Amy mencoba memberanikan diri pada saat ini agar semuanya masih berjalan lancar. Setelahnya, mereka pun segera berangkat untuk mengarungi Samudra Hindia. Kali ini, mereka semua akan menikmati perjalanan sambil menikmati pemandangan laut yang sangat-sangat luas. Tidak ada siapa-siapa yang bisa mengganggu, membuat mereka selalu senang untuk berlibur seperti ini. Hey, Sarah, you wanna take a nap? Been to last year in Japan? Yeah. Tapi karena cuaca yang panas, Michelle sebagai kekasih dari Daniel pun mengajak untuk berenang. Di mana mereka awalnya pernah setuju, tapi ujung-ujungnya mereka pun menyetujuinya. Di sini mereka mempersiapkan segera peralatan untuk berenang agar bisa menyelam lebih dalam lagi. Tidak lama, satu persatu dari mereka pun mulai berenang serta menyelam sebahagia mungkin. Sementara di atas kapal, terlihat Daniel sedang berbincang-bincang bersama Amy yang sedang menidurkan bayinya. Setelah Sarah tertidur, Amy mengatakan kepada Daniel bahwa fobianya semakin parah ketika berada di tengah laut. Noted, huh? Oh my god, I feel so exposed. So stupid. So long ago. Dari sini, Daniel berusaha untuk menghilangkan fobianya Amy dengan cara membawanya melompat ke dalam laut. Hal tersebut membuat Amy sangat ketakutan, sampai saking takutnya ia tiba-tiba terdiam kaku. Tanpa mereka sadari, disinilah awal dari malapetaka bagi mereka semua. Di mana setelah melihat hal tersebut, mereka pun panik serta takut terjadi apa-apa terhadap Amy. Namun mereka semua terkejut karena kecerobohan Daniel yang lupa menurunkan tangga untuk naik kembali ke atas kapal. Mereka pun tampak kebingungan karena tidak ada orang di atas kapal yang bisa menurunkan tangga tersebut. Kemudian mereka berusaha untuk mencoba menggapai permukaan kapal. Tapi hal tersebut sangat susah untuk dilakukan. Di sini, Amy nggak bisa berbuat banyak, dan di sisi lain, Daniel masih terus-terusan mencoba menggunakan pelampung milik Michelle untuk menggapai permukaan kapal. Namun lagi-lagi, cara tersebut tidaklah berhasil dan membuat pelampung Michelle malah menjadi bocor. Situasi tentu saja menjadi lebih buruk, dan mereka sudah mulai kelelahan serta kedinginan karena terlalu lama berenang di samudra. Semua teman-teman menyalahkan Daniel atas tindakan cerobohnya. Yang tak lama mereka mencoba menggapai bendera kapal. Tapi lagi-lagi bendera tersebut harus sobek dan berujung Michelle sendiri terlihat semakin lemah. Di mana kakinya tidak sanggup lagi untuk berenang, yang apa boleh buat Lauren langsung berusaha untuk menenangkan Michelle. I didn't plan for this. No shit. Don't you do some sort of... There has to be a way. Good Sarah, let's get out here, man. You're my guide, bro. Whoa. Get a hold of yourself. The kingdom come. That will be done. But deliver it from me by your little chest. And baby of those chest. Thirsty. Who's bound to come?
Kemudian secara tiba-tiba ponsel yang ada di saku jaketnya James mulai berdering. Ia mencoba untuk menggapai jaket tersebut. Sayangnya ponsel itu harus terendam ke dalam air setelah mereka berebutan untuk mengangkat sebuah ponsel. Get it, answer it. Answer the folder, that's my phone. Get it? Oh, well, that's right. Hey, there we go. Setelahnya, ada terlihat sebuah kapal yang melintas tidak jauh dari mereka. Mereka pun langsung berteriak meminta pertolongan dan sudah bisa ditebak orang-orang yang ada di kapal itu tidak mendengarkan mereka sama sekali. Otomatis, kapal-kapal lain hanya mengira kalau Zack beserta kawan-kawan sedang bersantai ria menghabiskan waktu. Kemudian Daniel mempunyai ide untuk membuat sebuah tali dengan cara menggabungkan semua pakaian renang mereka. Tapi apa daya, tidak sampai beberapa menit upaya mereka harus berujung sia-sia. Di saat bersamaan, James berusaha menyelam ke bawah kapal sambil berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Sialnya, kepala James harus terbentur dengan sesuatu yang keras sampai-sampai menimbulkan pendarahan yang cukup serius di bagian kepalanya. Dude up! Thanks. What? You? Get up here. Look. Yeah. Oh. Rasa pesimis yang luar biasa membuat Zack merasa sangat kesal. Ia pun meluapkan seluruh emosinya dengan merusak kapal dari Daniel. Tentulah Daniel tidak senang dan hal tersebut membuat situasi semakin ricuh. Saking ricuhnya, perut Zack tidak sengaja tertusuk oleh Daniel serta menyebabkan ia harus kehilangan nyawa secara konyol. I can't now! Fucking fell, what's wrong with you? Mommy and Daddy are here. I'm sorry, these things are here. Mommy and Daddy are here. Di samping itu, para survivor yang tersisa pun baru sadar kalau Michelle sudahlah tenggelam dari tadi. Tanpa adanya pelampung, tentu saja Michelle bisa dipastikan sudah tidak berdaya. Sambil terus berlomba dengan waktu, mereka berhasil memastikan bahwa Michelle tidak bisa lagi diselamatkan. Dalam kondisi seperti ini, terkuaklah sebuah fakta mencenangkan, yang dimana Daniel mulai memberitahu mereka semua kalau kapal ini bukanlah miliknya. Melainkan dia sengaja mengumpulkan uang dari jauh hari hanya untuk menyewa kapal tersebut, serta mengaku-ngaku agar dianggap sultan oleh teman-temannya. Menit demi menit berlalu, hari pun semakin bertambah sore. Mereka semua benar-benar merasa kelelahan serta putus asa atas segala kemungkinan terburuk yang akan segera menimpa mereka. Hanya saja, Lawrence masih berinisiatif untuk berenang di sekitar sambil terus mencari pertolongan sebisa mungkin. Ya, walau pada faktanya, kecil kemungkinan bagi Lawrence untuk bisa menemukan pertolongan dalam kondisinya yang sudah sangat lemas seperti itu. Namun apa boleh buat, dengan sudah tewasnya sang suami, ia pun tidak lagi pandang bulu untuk menghadapi kematian serta langsung bergegas pergi seorang diri.